Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Intan Amiran Tasha dengan NIM 2404110161 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas oceanografi fisika, yaitu mengenai penjelasan fenomena IOD dan ENSO serta dampaknya terhadap pola cuaca atau iklim di Indonesia. ENSO atau El Nino Southern Oscillation. ENSO memiliki dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina, yang masing-masing memberikan pengaruh berbeda terhadap iklim. Yang pertama, El Nino merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut di bagian Samudra Pasifik mengalami hangat dari kondisi biasanya. Setelah itu ada La Nina, merupakan kondisi suhu permukaan laut yang menjadi dingin dari kondisi biasanya. Proses terjadinya El Nino. Air laut di tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Ketika air lebih hangat, uap air dan awan hujan terbentuk lebih banyak di wilayah tersebut. Angin pasat yang biasanya membawa uap ke Indonesia melemah, akibatnya awan hujan bergerak ke timur menuju Amerika Serikat. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia yaitu musim kemarau menjadi lebih panjang, curah hujan berkurang, potensi kekeringan meningkat. Berikut contoh gambar. Setelah itu ada La Nina. Proses yang terjadi, suhu air laut di sekitar Indonesia dan Pasifik Barat menjadi lebih hangat. Di Pasifik Timur, air laut menjadi lebih dingin karena adanya upwelling. Upwelling itu merupakan kekosongan naiknya air dingin akibat kekosongan dari kedalaman. Angin pasat menguat dan mendorong massa udara lembab ke wilayah Indonesia. Awan hujan menumpuk di Indonesia dan Australia di bagian timur. Setelah itu akan terjadi awan hujan menumpuk di Indonesia dan Australia bagian utara. Dampaknya terhadap Indonesia yaitu curah hujan meningkat, potensi banjir dan tanah longsor lebih besar, musim hujan bisa lebih panjang, contohnya seperti di atas. Setelah itu ada IOD, Indian Oscillation Dipole. IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan penyimpangan gejala iklim yang dihasilkan oleh interaksi atmosfer dan laut di Samudra Hindia di sekitar garis khatulistiwa. Interaksi tersebut menghasilkan tekanan tinggi di Samudra Hindia bagian timur. IOD memiliki dua fase utama, yaitu IOD positif dan negatif yang memberikan pengaruh besar terhadap curah hujan di Indonesia. Yang pertama saya akan bahas IOD positif. Proses yang terjadi, air laut di Samudra Hindia bagian barat di dekat sekitar Afrika menjadi lebih hangat. Setelah itu air laut di sekitar Indonesia menjadi lebih dingin dari normal. Karena air hangat lebih mudah membentuk awan, hujan terkumpul di sisi barat. Setelah itu akan terjadi awan hujan meninggalkan wilayah Indonesia. Pengaruh IOD positif terhadap Indonesia ini yaitu curah hujan menurun, yang kedua potensi kekeringan meningkat terutama di Sumatera dan Jawa, dan terakhir ada kemarau bisa lebih panjang. Setelah itu ada IOD negatif. Proses yang terjadinya, air laut di sekitar Indonesia menjadi lebih hangat, sedangkan di Samudra Hindia Barat menjadi lebih dingin. Kemudian awan hujan tertarik ke wilayah yang lebih hangat, yaitu wilayah Indonesia. Aktivitas konveksi meningkat sehingga hujan lebih sering terjadi di wilayah ini. Pengaruhnya terhadap Indonesia yaitu musim hujan lebih basah, potensi banjir bandang dan longsor meningkat. Daerah pesisir lebih sering mengalami badai lokal. Kemudian bencana yang diakibatkan oleh fenomena ENSO dan IOD. ENSO dan IOD sangat mempengaruhi iklim. El Nino dan IOD positif menyebabkan kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, gelombang panas, dan kabut asap.
Sebaliknya, La Nina dan IOD negatif memicu hujan berlebih yang menimbulkan banjir, longsor, dan badai lokal. Sekian penjelasan dari saya.